Halo semuanya, The Battles of the Titans, Phil CG Pro versus Phil T2 Pro. Penasaran? Let's check it out. The Battle kali ini menghadirkan The Titans dari Phil, yaitu Phil CG Pro dengan Phil T2 Pro. Keduanya memiliki rentang harga yang kurang lebih sama ya guys, dan merupakan kategori flagship dari Phil. Yang satu 1 juta lebih dikit, yang ini 1 juta kurang dikit. Jadi rentang harganya kurang lebih sama. Keduanya ini juga sudah pernah saya review secara detail untuk masing-masingnya. Jadi kalian bisa cek link di atas ini untuk playlist True Wireless Stereo kalau kalian mau lihat detail review dari keduanya ini. Oke. Sebelum kita bahas perbedaan-perbedaan yang ada, saya akan jelaskan secara singkat persamaan dari kedua TWS ini. Pertama, koneksi Bluetooth-nya sama-sama Bluetooth 5.2, kodek yang diusung SBC dan AAC. Untuk pairing dan connectivity sama persis ya guys, bisa dipakai individual dan juga dia sudah ada Bluetooth device switching yang bisa pindah migrasi dengan gampang. Kemudian playtime TWS-nya keduanya sama, yaitu TWS-nya 6 jam, ditambah dengan charging case-nya 18 jam, total 24 jam dengan catatan ANC off. Keduanya juga sudah mendukung wireless charging dan charging kabelnya dengan USB Type-C. Keduanya juga sudah menggunakan touch control dan menu touch control yang sama persis. Keduanya sudah didukung oleh apps ya guys, dengan menu yang sama. Dan ada latency sama sekitar 80 millisecond, dan menu latensinya juga ada 3 modes, yaitu video, musik, dan game. Dan terakhir, mereka sudah memiliki active noise cancellation dan 4 skenario yang sama persis. Oke, itu adalah persamaan-persamaan yang ada di antara keduanya ini. Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru dari saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas supportnya selama ini. Kita langsung bahas mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di kedua TWS ini dan juga menjadi keunggulan dari masing-masing TWS ini. Oke, pertama kita mulai dari build and design ya guys. Jadi kalau kalian lihat secara build and design kelihatan lebih premium look dari Phil CG Pro dibandingkan T2 Pro yang kelihatan seperti plastik begini. Tapi balik lagi sesuai selera. Untuk perlindungan sendiri lebih terproteksi di Phil T2 Pro karena tertutup semua. Sedangkan kalau ini ada sisi terbukanya sehingga gampang masuk debu ya guys. Jadi balik lagi ke masalah selera kalian. Kemudian kita buka, kita keluarkan TWS-nya ini guys. Nah, secara bentuk TWS juga berbeda ya guys. Jadi kalau CG Pro hadir dengan TWS bertangkai seperti ini, sedangkan kalau T2 Pro hadir dengan model seperti in-ear monitor masuk ke dalam kuping. Jadi kita masuk lanjutan ke fit and comfort-nya ya. Jadi kalau secara fitnya sendiri keduanya sebenarnya enak-enak aja, nggak ada yang mengganggu ya secara fitnya. Cuma kalau secure fit saya bilang lebih secure dari T2 Pro dengan kehadiran earphone-nya ini nih, wingtip-nya ini yang benar-benar mengunci di telinga kita, jadi lebih aman. Itu. Tapi secara overall fitnya enak banget, nyaman, dan secara comfort kalau saya bilang dimenangkan oleh CG Pro ini karena memang nggak berasa menekan di telinga sama sekali. Enak banget buat dipakai berjam-jam, sedangkan ini kadang-kadang masih terasa telinga kita agak jengah juga kalau dipakai berlama-lama. Jadi kalau secara comfort lebih enak dari CG Pro, tapi secara fit, secure fitnya lebih di T2 Pro. Cuma ini sih keduanya udah benar-benar enak banget guys. Either way yang kalian pilih itu udah fit and comfortnya pas banget. Kemudian dari sisi quick charging, nah di sini di T2 Pro ada quick charging 10 menit di charge, kita bisa dapat playtime sebanyak 2 jam, sedangkan di sini nggak ada keterangannya sama sekali nih. Jadi di sini ada quick charging, di sini saya anggap nggak ada. Perbedaan selanjutnya dari IPX rating, yaitu di sini lebih bagus ya di IPX 5. Jadi udah intensitas sedang dan banyak kalau udah waterproof, sedangkan di sini masih di IPX 4 atau hanya splash proof aja. Jadi itu yang kalian perlu perhatikan, dari IP ratingnya berbeda ya guys. Kemudian dari driver yang digunakan juga berbeda ya guys. Jadi kalau di CG Pro dia lebih besar walaupun single dynamic driver, cuma dia memakai driver ukuran 10,1 mm. Sedangkan kalau dari
T2 Pro dia menggunakan single dynamic driver dengan ukuran 6,1 mm. Jadi itu memang berbeda ya, jadi lebih gede di CG Pro. ANC walaupun menunya sama ya guys, tapi setelah saya coba ANC-nya masih lebih bagus di T2 Pro. Mungkin karena modelnya yang in-ear monitor seperti ini masuk ke dalam telinga, jadi shield pasifnya lebih dapat, sehingga ketika kayak hidupkan ANC-nya tuh lebih kedap di T2 Pro dibandingkan di CG Pro. Jadi itu yang kalian perlu perhatikan. Walaupun memang saya bilang ANC di CG Pro juga udah bagus sih, cuma memang lebih ngeblok suara luar dengan ditambah dengan passive noise cancellation yang bagus. Jadi di ANC-nya saya rasa lebih bagus di T2 Pro. Kemudian berikut ini saya sertakan juga tes mikrofon dari keduanya ini, baik di quiet environment maupun di noisy environment, sehingga kalian bisa menilai kualitas mic mana yang lebih bagus antara CG Pro dan T2 Pro ini. Silahkan kalian simak tes mikrofon berikut ini. Microphone test feel CG Pro in quiet environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test feel CG Pro in quiet environment. Microphone test T2 Pro in quiet environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test T2 Pro in quiet environment. Microphone test feel CG Pro in noisy environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test feel CG Pro on noisy environment. Microphone test feel T2 Pro in noisy environment. Test 1 2 3, test 1 2 3. Microphone test feel T2 Pro in noisy environment. Selanjutnya kita akan masuk mengenai sound quality. Mungkin ini yang dinanti-nanti kalian ya, penasaran apa sih yang bisa beda nih di sound quality yang dihadirkan oleh CG Pro dan Feel T2 Pro. Pertama-tama kita mulai dari sisi sektor low-nya aja dulu ya guys. Low-nya jelas beda ya. Kalau di CG Pro kuantitasnya lebih besar, teksturnya lebih oke, deep-nya lebih dapat. Sedangkan ini lebih main karena mid bass ya guys. Jadi pancinya ada tetap, cuma kurang nendang aja kalau dibandingkan dengan CG Pro. Jadi ini memang lebih lebih didukung dengan shield-nya yang masuk ke dalam ya. Jadi bass-nya lebih dapat. Cuma memang ini kuantitasnya besar banget sih di Feel CG Pro ini. Itu dari sisi low, kalau saya bilang menang di CG Pro. Kemudian dari sisi mid ya, di sini agak karena sisi low-nya yang besar, dia agak melebar sedikit ke mid. Keduanya sama, agak-agak V-shape, sedikit laid back dikit ya guys. Jadi kalau mid-nya di sini dia tebel, di sini pas saja kuantitasnya. Kalau saya bilang dari sisi cowok cewek itu aman-aman aja di T2 Pro. Jadi kalau secara mid range sendiri saya lebih pilih di T2 Pro ya guys. Jadi itu menurut pendapat saya. Kalau dari sisi high-nya sendiri guys, high-nya ini kurang lebih sama ya guys. Jadi dua-duanya menampilkan high yang smooth, crips-nya dapet. Kalau kalian dengerin simbal ting 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 lagu rock itu yang banyak simbalnya itu enak banget. Itu kalau saya bilang sih dari sisi high-nya ini par antara CG Pro dengan T2 Pro. Kemudian hal yang membedakan di antara keduanya ini adalah dari sisi soundstage guys. Soundstage yang saya rasakan di Feel CG Pro itu terasa lebih luas. Jadi kalau kalian dengerin lagu-lagu klasik, lagu konser ini lebih megah aja guys, karena lebih secara wide sama depth-nya tuh lebih besar ya dibandingkan T2 Pro. Walaupun memang nggak banyak, cuma berasa aja guys. Jadi kalau di sini berasa dengerin kayak live music enak banget. Kalau di sini lebih kalian denger kayak di dalam studio, jadi lebih sempit soundstage-nya. Walaupun separasinya juga masih lebih bagus. Jadi kalau untuk soundstage saya lebih pilih di CG Pro. Oke, itu aja perbandingan saya kali ini. Jadi memang keduanya ini memiliki plus minus ya guys. Dan ini kembali ke selera kalian. Kalau kalian ingin bass yang lebih dan terasa kurang di T2 Pro, maka kalian lebih baik go dengan CG Pro. Tapi di satu sisi dia di T2 Pro menang di sisi mid range karena mid range-nya lebih natural menurut saya, sedangkan ini rada sedikit overwhelmed karena sektor low-nya yang memang besar. Dan soundstage-nya juga bagus di CG Pro ya guys dibandingkan T2 Pro. Jadi ini balik lagi ke selera dan kebutuhan kalian sendiri untuk mendengarkan genre-genre lagu seperti apa saja. Jadi kalau ini lebih bagus untuk live music, konser, klasik, jazz, ini mantep banget. Sedangkan ini lebih ke arah yang
Misalnya lagu-lagu pop, EDM yang nggak terlalu butuh soundstage yang megah-megah banget, ini juga udah mantap banget di T2 Pro. Oke, itu aja The Battle kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan di antara kedua ini gadget mana yang sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian sendiri. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.